Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu pertanyaan. Pertanyaan yang umum ya, yang mewakili pertanyaan banyak orang. Dan ini tentu sangat menarik sekali. Saya yakin semua yang ibu-ibu ya terutama itu suka dengan pertanyaan ini dan juga ingin tahu jawabannya seperti apa. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya begini. Saya sudah rajin olahraga, tetapi kenapa ya perut saya masih buncit? Ada yang berkata seperti itu dan itu mewakili banyak orang. Teman-teman saya juga banyak yang bertanya seperti itu. Aduh, saya udah olahraga, rajin sekali, udah rajin lari pagi, udah rajin aerobik, udah rajin berenang. Tetapi kenapa ya lingkar perut saya masih besar? Kenapa ya saya masih buncit? Katanya seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa lingkar perut bagi perempuan, ya lingkar perut yang normal adalah tidak lebih dari 80 cm. Dan lingkar perut yang normal bagi laki-laki dewasa adalah tidak lebih dari 90 cm. Jadi ketika lebih dari standar 80, di atas 80 bagi perempuan dan di atas 90 bagi laki-laki, bagi yang lebih ya, maka itu udah termasuk kategori buncit. Artinya kita ketika masuk kategori buncit, kita harus segera melakukan suatu usaha supaya kita tidak mengalami perut buncit. Karena perut buncit itu adalah hal yang berbahaya bagi diri kita. Karena ada lemak visceral yang sangat mengganggu kesehatan kita. Kembali ke semula ya, bahwa bagaimana sih kita udah rajin olahraga tetapi kenapa masih buncit? Yang pertama, olahraga itu memang membakar kalori. Tetapi kalau asupan kalorimu surplus, artinya lebih dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh, maka akan menjadi lemah dan itu akan menjadi buncit. Jadi masukan kita itu lebih besar ya daripada yang dibakar oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua, ketika kita banyak mengkonsumsi gorengan, kemudian makanan-makanan olahan, makanan-makanan dan minuman-minuman yang manis, maka akan membuat ya manfaat olahraga itu kurang maksimal. Yang seharusnya olahraga itu memang membakar kalori, tetapi karena yang masuk lebih banyak, maka tetap akan menjadi lemak dan manfaat olahraga menjadi kurang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perut buncit itu disebabkan karena lemak visceral. Lemak visceral itu lemak yang berada di dalam rongga perut ya. Lemak itu kan ada dua, lemak subkutan dan lemak visceral. Lemak subkutan itu lemak yang di bawah kulit perut. Jadi lemak visceral adalah lemak yang di dalam rongga perut dan ini sangat berbahaya. Lemak visceral ini disebabkan karena pola makan yang salah ya, artinya kita tidak menyaring makanan yang masuk segala dimakan ya, istilahnya apa aja kita makan ad libitum. Jadi tidak ada pengaturan pola makan ya, tidak ada saringan ke dalam diri kita, apa aja dimakan, mau gorengan, mau manis-manis, mau makanan olahan dan lain sebagainya. Dan itu sangat berkontribusi kepada perut buncit. Fakta penting adalah bahwa ketika kita ingin perut kita rata ya, ketika kita ingin perut kita tidak buncit,
70-80% adalah pola pengaturan makan. 20-30%, 20-30% adalah olahraga. Ini artinya apa? Artinya bahwa olahraga memang penting. Tetapi ketika kita fokusnya kepada perut rata, maka kunci utamanya adalah pola pengaturan makan. Solusinya apa? Yang pertama, usahakan defisit kalori yang sehat. Kemudian yang kedua, banyakin protein dan serat yang membuat kenyang lebih lama. Yang ketiga adalah kurangi makanan-makanan manis, gorengan, makanan-makanan berlemak, makanan-makanan olahan yang menjadi sumber utama perut buncit. Dan yang keempat adalah rajin berolahraga. Jadi kombinasi itu yang harus kita lakukan supaya kita memiliki perut yang rata dan kita terhindar dari perut buncit. Jadi itu ya alasannya. Makanya ada yang mengatakan, aduh saya udah rajin sekali berolahraga, rajin lari, rajin ini. Ya itu karena pola makan yang salah. Artinya dia tidak mengatur pola makan. Ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, meskipun sedikit. Mari kita bersama-sama berusaha ya. Kita semua berusaha menjaga supaya badan kita tetap sehat, tetap fit ya, dan kita terhindar dari lemak-lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Terutama lemak visceral, karena lemak visceral itu akan sangat mengganggu organ-organ penting di dalam tubuh kita. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.